Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian anak baik semua ya? Hari ini kita belajar mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Adapun perkalian adalah penjumlahan berulang yang mempunyai A suku dan tiap suku sama dengan B. Contoh 4 kali 5. 4 kali 5 itu maksudnya adalah 5-nya itu dijumlahkannya itu jumlah 5-nya itu ada 20, tapi 5-nya itu ada 4. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Nah, seperti itu. Kemudian tanda-tanda perkalian. Dalam tanda itu tidak hanya pada penjumlahan dan pengurangan, perkalian juga ada dan pembagian juga ada. Tanda ada dua itu positif dan negatif. Kemudian kita membahas mengenai perkalian dahulu. Yang pertama ada ini perkalian dengan tanda yang sama, yaitu positif. Yang A positif, 2 kali 3 sama dengan 6. Kenapa 6? Karena disitu 2 positif dan 3-nya positif sehingga hasilnya 6. 6 itu juga positif. Kemudian negatif 2 dikali negatif 3 juga sama dengan 6. Kenapa? Karena disitu tandanya sama. 2 mempunyai tanda negatif dan 3 juga mempunyai tanda negatif. Sehingga hasilnya juga positif. Yang kedua, dalam perkalian ada tanda yang berbeda. Contoh 4 kali min 3 sama dengan berapa kali 3? Min 12. Kenapa 4 kali min 3 kok sama dengan min 12? Itu dikarenakan 4 itu tandanya positif dan 3 itu tandanya negatif. Karena keduanya tidak memiliki tanda yang sama, maka pastinya itu hasilnya negatif. Kemudian kita perkalian ya dengan pembahasan tambahan lah itu. Untuk kita menggunakan perkalian menggunakan jari ya, ini ada syaratnya ya. Syaratnya itu kalian harus hafal dulu perkalian dari 1 sampai 5 itu dihafalkan dulu. Saya akan memperkenalkan mengenai perkalian jari. Nah, ini saya akan menggambar jari manusia ada 5 ya. Saya buat semuanya itu sama, 6, 7, 8, dan 9. Itu untuk jari kiri. Terus saya akan menggambar juga untuk jari kanan. Sama ya, 6, 7, 8, 9. 10-nya tidak ikut ya. Nah, terus ini saya akan memberikan sebuah contoh mengenai operasional dalam perkalian jari. Contoh 6 kali 6. Ini 6. Nah, kan itu 6 ya, 6. Kemudian kan yang 4-nya itu ditekuk ya.
6 berarti kan satu tok ya itu ya, yang berdiri itu satu tok, yang berdiri itu satu saja. Yang 4 ditekuk semuanya, kemudian sampingnya juga yaitu 6 ya, 6 berarti satu saja yang tegak, yang lainnya yang 4 itu ditekuk. Ya, 1 ini nilainya itu adalah 10 ya, 1 ya, yang berdiri tegak itu 1 nilai 10, yang berdiri lagi juga itu meskipun berdiri 1 itu nilainya juga 10, dan operasionalnya itu ada di jumlah 10 tambah 10 adalah 20. Kemudian plus, lah yang tekuk ini ada berapa? Lah ini nilainya satuan, yaitu 4, nilainya juga 4. 4 kali 4 sama dengan 16, maka 20 plus 16 sama dengan 36. Mari kita buat contoh lagi. Contoh yang kedua ini. 7 kali 8. Berarti kalau 7 itu yang berdiri berapa? Yang berdiri atau yang tegak itu dua jari yang ditegak ya. 2 jari yang tegak, berarti yang 3 itu tekuk. Yang 3 tekuk. Yang 3 ditekuk. Itu yang kiri. Yang kanan 8. Berarti yang 8 berarti 3 berdiri, 2 ditekuk. Yang berdiri itu nilainya puluhan ya. Kalau 2 berarti ya 20. Kalau 3 ya 30. Nah, operasionalnya adalah dijumlahkan. Berarti nilainya 50. 20 tambah 30 sama dengan 50. Nah, ini di plus dikalikan yang tekuk itu. 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti 50 plus 6 sama dengan 56. Paham ya? Seperti itulah kira-kira ya. Mungkin ya contoh lagi ya sebagai pemantapan untuk contoh mengenai operasional menggunakan jari. 9 kali 7. Berarti kalau 9 yang ditekuk berapa? Berarti yang ditekuk hanya satu jari. Ya. Yang ditekuk hanya satu jari. Kemudian itu yang kiri ya. Yang kiri yang ditekuk hanya satu jari, yang tegak 4. Kemudian yang kanan kalau 7 berarti 2 yang berdiri, 3 yang ditekuk. Berarti 40. Kemudian 20 karena berdirinya yang 2 ya. 40 tambah 20 60 di plus, kemudian 1
dikali 3. Oh, 3 berapa? 3. Berarti 60 ditambah 3 sama dengan 60 di 3. Begitu ya mengenai operasional perkalian cari. Sekarang kita akan membahas mengenai pembagian dan bilangan bulat. Pembagian adalah operasi aritmatika yang merupakan kebalikan dari perkalian. Contoh min 8 bagi 4 sama dengan min 2. Sekarang kita pembahasan mengenai pembagian. Yang pertama tanda yang sama, hampir sama yang ada di perkalian tadi. Tanda yang sama. Pertama positif dulu. Contohnya 4 bagi 2 sama dengan 2. Itu kenapa bisa 2? Karena kedua 4-nya positif, 2-nya yang membagi juga positif. Kemudian yang B negatif. Ini tanda yang sama ya, negatif itu. Min 4 bagi min 2 sama dengan juga 2. Kenapa bisa sama seperti itu? Karena 4 itu negatif dan 2 juga negatif, karena sama hasilnya positif. Itu ya, paham ya anak-anak ya. Mari kita bahas yang nomor 2, yaitu tanda yang berbeda. Tanda yang berbeda. Min 4 bagi 2. Hasilnya pasti negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena 4-nya itu negatif dan 2-nya positif. Sehingga karena tidak sama, maka hasilnya pasti negatif. Meskipun dibalik-balik pakai sifat komutatif pun tidak sifat komutatif, tapi kalau dibalik maksudnya sifat komutatifnya itu ya tandanya ya. Nah, sekarang kita akan melakukan penjelasan tambahan mengenai pembagian. Nah, ini mengenai porokabit ya, biar kalian paham mengenai porokabit. Misal 36 bagi 6. 36 bagi 6. Sekarang lihat 3 dengan 6 besar mana? Oh, ternyata besar 6, berarti gak bisa ya. Berarti kita pinjam satu lagi, yaitu 36. Kemudian 36 bagi 6 baru bisa jadi 6. Contoh yang kedua 125 bagi 5. 1 lihat 1 lebih besar, 1 lebih kecil daripada 5, sehingga tidak bisa dibagi. Kemudian pinjam lagi 12 lebih besar daripada 5, yaitu bisa dibagi. 12 bagi 5 yang mendekati lah, berarti 2 kali 5 10 dikurangi 12 kurangi 10 sisa 2 bagi 5 tidak bisa karena 5 lebih besar daripada 2, sehingga menurunkan angka 5, sehingga 25 bagi 5. Nah, 5 kali 5 hasilnya 25.
Itulah kira-kiranya untuk pembagian mengenai paragraf kabin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.